Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Di video kali ini saya akan membahas tentang kesalahan umum penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut ke kesalahan umum penerjemahan, sebaiknya kita perkenalkan apa sih penerjemahan itu. Penerjemahan apa sih? Nah, kita lanjut. Penerjemahan adalah memindahkan pesan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, tapi memindahkannya itu secara lazim dan juga wajar. Jangan sampai nggak wajar tapi dipindahkan. Maksudnya diterjemahkan, itu bukan terjemah namanya. Nah, di sini kita penerjemahan itu bukan memindahkan teks ke bahasa satu terus dipindahkan ke bahasa, bukan, tetapi kita menyampaikan pesan, memindahkan pesan ke bahasa yang akan kita terjemahkan. Nah, di dalam penerjemahan itu ada unsur penting yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama itu ada bahasa sumber. Kita sekarang belajar tentang penerjemahan Arab ke Indonesia. Yang bisa dibilang bahasa sumber itu adalah bahasa Arab, bahasa yang mau kita terjemahkan. Nah, yang kedua itu ada bahasa sasaran. Bahasa sasaran kita apa yang kita mau terjemahkan nih? Ya, itu bahasa Indonesia. Jadi dari Arab ke Indonesia. Dan bahasa sasaran itu wajib. Kalau nggak ada bahasa sasaran, berarti kita nggak menerjemahkan. Nah, seperti itu. Nah, langsung aja ya. Sekarang kita masuk ke kesalahan umum. Ya. Nah, di sini ada kesalahan penerjemahan dari Arab ke Indonesia, khususnya ini untuk para pemula seperti saya. Saya juga masih pemula untuk belajar penerjemahan tentang Arab di Indonesia, tapi kali ini saya akan membagikan sedikit apa yang saya tahu selama saya belajar. Nah, yang pertama ini kesalahan penerjemahan ada yang berhubungan dengan topiknya bahasa itu, suatu bahasa itu apa. Nah, jangan sampai kita nggak paham, nanti nggak bakal nyambung dan nggak bakal kontras gitu. Nah, yang kedua itu ada kesalahan pada konotasi. Nah, selanjutnya lagi ada kesalahan pada idiom. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui idiom itu apa. Nah, baru kita tahu, oh ini idiom. Nah, berarti harus diterjemahkan secara ini. Karena kita tahu kesalahan yang banyak itu pada kesalahan idiom, kesalahan pada konotasi, dan berhubungan dengan topik. Selanjutnya itu ada kesalahan pada figuratif. Nah, selanjutnya lagi ada kesalahan yang berhubungan dengan diksi. Nah, selanjutnya lagi apa nih? Kesalahan yang berhubungan dengan nama orang, nama diri, dan juga peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, kita harus tahu nih, walaupun kita seorang penerjemah, kita juga harus tahu sejarah peristiwa-peristiwa itu apa. Kita harus banyak membaca. Nah, selanjutnya itu ada kesalahan yang berhubungan dengan singkatan. Nah, singkatan seperti apa nih? PBB apa nih singkatan bahasa Arabnya? Nah, harus dicari di khusus kamus singkatan biar kita tahu. Nah, selanjutnya lagi ada kesalahan atas kecerobohan. Jangan ceroboh, kita harus pelan-pelan, apalagi sebagai pemula kita harus pelan mengartikan, jangan asal ceroboh. Selanjutnya itu yang terakhir ada kesalahan yang berhubungan dengan konjungsi dan partikel. Nah, kali ini saya akan membahas dua topik. Nah, dua pembahasan. Nah, yang pertama itu ada kesalahan yang berhubungan dengan topik. Nah, yang kedua ada kesalahan yang berhubungan dengan nama seseorang, nama diri, dan juga peristiwa sejarah. Nah, langsung aja nih kita masuk ke kesalahan penerjemahan yang berhubungan dengan topik. Apa sih
kesalahan yang sering berhubungan dengan topik. Nah, kesalahan ini masih banyak ditemukan oleh siapa nih? Siapa yang banyak melakukan kesalahan? Nah, itu adalah oleh penerjemah pemula. Yang mana penerjemah pemula atau penerjemah-penerjemah belum atau enggak belum, tapi tidak mengetahui topik yang sedang dibahas pada teks sumber. Jadi kita harus membaca dengan cermat, dengan teliti ya. Ini ya, kita harus paham apa konteksnya, apa konteksnya. Nah, selanjutnya itu penerjemah juga bisa nih salah memahami topik. Kalau dia penerjemah itu memahami apa yang ia baca. Jika penerjemah itu tidak memahami apa yang ia baca, dan kemudian dia tetap menerjemahkan walaupun dia nggak paham, nah maka hasil dari terjemahannya itu menjadi nggak lazim, tidak sehubungan dengan apa yang sedang dibahas gitu. Nah, jadi untuk seorang penerjemah itu harus paham benar apa sih isi teks sumber itu. Nah, ketika diterjemahkan menjadi terjemahan yang bagus, yang baik, dan juga seorang penerjemah juga harus banyak banget membaca supaya kita membuka wawasan. Nah, selanjutnya itu ada nah contoh, insya Allah saya akan berikan salah satu. Nah, ini contohnya ada dorob betul albab. Nah, apa nih arti dorob betul albab? Kok bisa sampai salah mengartikan? Kita lihat makna dorob betul di sini bukan berarti dorob betul bab. Ya, masa kita memukul pintu? Ya tidak mungkin. Setelah kita melihat konteks sebelahnya itu ada albab. Nah, setelah kita menelaah, kita membaca juga konteks sebelahnya, ternyata albabu itu jika disambungkan dengan memukul, artinya tidak pas menjadi. Jika kita terjemahkan secara tepat, secara lazim yang juga wajar, itu mengetuk, artinya menjadi darabtul bab, menjadi saya mengetuk pintu. Nah, selanjutnya itu ada kalimat nih. Fadilatul Syekh Ad-Doktor Ahmad. Apa nih yang kira-kira yang banyak yang salah nih? Nah, di sini itu makna fadilah itu bukan keutamaan. Kalau diartikan kebaikan atau keuntungan saya dokter, kayak agak nggak nyambung gitu. Tetapi jika kita melihat konteks, oh ternyata Syekh Dr. Ahmad fadilah, berarti bukan keutamaan. Kalau keutamaan kayak agak nggak nyambung gitu. Berarti kita patokan nih kepada yang mulia Tuan Dr. Ahmad. Nah, seperti itu. Lanjut lagi. Ada kalimat ya bunayya in kunta taqbalu nasihata nasihin. Apa nih yang sering salah? Yang makna takbalu di sini bukan berarti mendekati atau berjalan takbalu, melainkan artinya itu adalah menerima. Jadi arti secara keseluruhannya terjemahan itu ya bunayya in kunta taqbalu nasihata nasihin, wahai anak kesayanganku, jika kamu menerima nasihat dari orang yang memberi nasihat. Jadi jangan diartikan jika kamu mendekati. Kalau mendekati berarti salah. Nah, enggak salah sih, kayak enggak tepat gitu. Nah, lanjutnya ada iza farukta minas shalah. Makna farukta di sini bukan kosong. Kalau kosong, jika kosong dari sekolah kan agak tidak nyambung gitu. Maka di sini diartikan selesai. Nah, arti fullnya berarti jika kamu sudah selesai sholat. Nah,
Lanjut lagi. Watlub li'ilmi summa laqinhu wara. Nah, watlub jangan diartikan meminta, tetapi mencari, dan artinya dan carilah ilmu, kemudian sebarkanlah atau ajarkanlah kepada manusia. Dan ada lagi contoh walil wukuf di Arafah, walil mabit di Muzdalifah. Makna walil wukuf di Arafah di atas bukan berarti mengetahui, tetapi wukuf di Arafah dan menginap di Muzdalifah. Apalagi nih kesalahan yang berhubungan dengan nama diri dan peristiwa sejarah. Seorang penerjemah harus mengetahui apakah ini nama orang, nama waktu, atau nama tempat. Nah, dan juga harus mengetahui nih peristiwa-peristiwa sejarah dalam bahasa Arab. Nah, kita nggak diwajibkan, kita direkomendasikan untuk melihat kamus khusus tentang peristiwa sejarah, supaya kita nggak salah nih dengan. Dan di sini ada contoh sedikit. Nah, yang pertama itu ada nama orang. Nah, contohnya namanya siapa nih? Namir Maulina. Nah, di sini artinya bukan yang baik. Namir itu bukan yang baik atau yang memberi yang terbaik, tetapi ada nama orang. Kita lihat setelahnya Maulina itu ternyata ada nama orang yang namanya Namira Maulina. Nah, yang kedua itu ada contohnya negara. Kita ambil di sini Al-Injliziyah. Nah, ini adalah nama negara Inggris. Kalau kita nggak tahu nih, kita nggak buka kamus, nah kita terjemahannya asal-asalan. Nah, yang ketiga itu ada peristiwa. Apa nih peristiwa? Ghazwatul Badr. Nah, sebuah peristiwa perang Badar ini bukan perang bulan. Jangan sampai lupa cek kamus nih, Ghazwatul Badr, perang Badar. Nah, pokoknya kita dari kesimpulan pembahasan ini kita mengetahui seorang penerjemah itu tidak boleh asal-asalan, tidak boleh ceroboh yang seperti tadi ada di slide sebelumnya, dan jangan sampai kita asal-asalan. Kita harus mengetahui kaidah-kaidahnya apa dan teks-teksnya apa. Nah, maka itu kita harus rajin dan semangat. Jangan sampai kita asal-asal kayak tadi mengartikan dorobul bab jadi dorob tuh dari memukul pintu, kan nggak sinkron, nggak lazim, dan nggak wajar. Nah, dari sini kita belajar, kita perbaiki yang salah ya. Bismillah sebagai pemula supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, terakhir nih, terima kasih ya jazakumullah ahsanal jazaa telah menonton video. Semoga terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya sebagai pemula yang mau memulai menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Semoga dipermudah. Amin. Sekian, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.